Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Jum'ah berkah. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini, di hari Jum'ah berkah ini, semua mengandung makna dan pahala. Termasuk kontennya Agrifanani di Jum'ah berkah ini. Gri, provokasi lu pinter amat, Gri. Enggak, ini adalah mungkin yang ditunggu-tunggu oleh para penyinyir, oleh kalangan para pembenci Jokowi, pembenci pemerintah, pembenci Prabowo hari ini juga. Siapa, Gri? Ya, itu tetangga sebelah. Ya, siapa tetangga sebelah? Nama. Enggak lah. Tapi yang paling pasti RT 14 RW 24%. Ya kaum yang kalah itu. Ya. Apa dia bilang? Coba pengen denger dagelannya Basar Mulyono seperti apa menanggapi atau merespon pagar laut. Coba pengen tahu katanya. Oh, siapa sih Gri namanya, Gri? Aduh, pokoknya dia warga RT 14 RW 24%. Dia bilang begitu. Iya, kan saya udah bilang di video-video awal itu bahwa lagi heboh pagar laut. Biasanya kalau lagi viral kita buru-buru ikutan gitu ya. Tapi saya bilang saya akan wait and see dulu, melihat ini seperti apa daripada ngawur. Ya, nanti nggak jelas. Ya, setelah itu saya mau buat konten. Nah, sekarang setidaknya ya mungkin 60% ya bisa dipakai atau dipedomani lah kira-kira ke sana. Ya. Disclaimer dulu, video ini saya akan bahas pagar laut. Tidak dalam kerangka membela pemerintah, apalagi membela Mulyono. Tidak juga membela Agwan. Juga tidak membela dan menyalahkan masyarakat pada umumnya. Ini adalah video untuk supaya kita tidak picik pandangan. Supaya kita tidak sempit pandangan. Supaya kita lebih terbuka, lebih luas, lebih objektif dalam melihat masalah. Dan saya akan tampilkan atau saya akan bahas dari helikopter view. Tahu nggak helikopter view? Jadi tidak hanya membahas pagar lautnya ansih, tapi secara helikopter view, supaya kita menjadi terbuka. Saya udah disclaimer ya, tidak dalam kerangka membela siapapun, tidak dalam kerangka memihak kepada siapapun. Karena di beberapa media massa, terutama mainstream, apalagi media sosial, berseliweran luar biasa beritanya. Dan simpang siur itu yang kemudian saling menyalahkan, saling menuduh, saling merasa benar. Oleh karenanya, saya bilang nanti. Dulu gue belum tertarik nanti. Ya jangan dipaksa kalau gue bikin video. Gue bikin konten, gue bilang nanti dipaksa. Katanya coba mau lihat respon Basar Mulyono. Emang gue Basar Mulyono? Lalu setiap kali orang membela seseorang dikatain Basar. Dibayar berapa kok jadi Basarnya Mulyono? Mudah-mudahan nanti Pak Jokowi setelah lihat video saya dipanggil, kemudian resmi dibayar. Ya! Pak Jokowi pasti lihat ini. Lihat video saya mesam. Itu ya disclaimer-nya ya. Coba kita lihat video yang satu ini. Bedanya kita dulu dijajah asing, sekarang dijajah bangsa sendiri. Makanya hari ini Pak Prabowo Subianto sudah pada posisi, dalam tanda petik ya Bang ya, sudah dalam posisi membunuh atau dibunuh. Ini sudah perang yang levelnya di puncak. Kalau Pak Prabowo Subianto tidak membunuh oligarki dan seluruh antek-antek yang bercokol di negeri ini, maka Pak Prabowo yang akan dihabisi oleh rakyat. Kenapa? Rakyat nggak akan percaya. Berarti ada perlindungan negara kepada oligarki. Wait. Anda tahu siapa ini yang ngomong?
Tahu lah, dia itu selalu kemana-mana bersama Said Didu. Ada Said Didu, ada dia, ada Said Didu. Konon katanya pengacara, tapi nggak tahu. Kalau lihat cara ngomongnya begini, ini bukan pengacara, tapi lebih dari provokator. Kalau saja undang-undang subversi masih ada, dia langsung bisa ditangkap. Namanya Hosinuddin. Nama lengkapnya Ahmad Hosinuddin. Katanya advokat masyarakat menggugat. Tapi kalau seperti ini substansi yang dia sampaikan, ini tak lebih dari seorang provokator. Jadi dia gambarkan quote and quote dalam tanda kutip, sekarang ini sudah taraf Prabowo harus berani perang melawan oligarki. Namanya perang, Prabowo terbunuh, atau oligarki yang terbunuh. Atau siapa duluan yang lebih cepat membunuh. Dalam tanda kutip ya, saya tahu itu diistilahkan seperti itu. Artinya apa? Dia mengisyaratkan bahwa kalau memang mau negara ini aman, tidak dijajah oleh oligarki, harus cepat-cepat oligarki itu disingkirkan, dihabisin, dibuang, dihentikan. Seperti itu penerjemahannya kira-kira. Oke. Kita coba ikuti jalan otaknya dia, cara berpikir Hosinuddin ini. Kita ikutin aja. Saya nggak coba membantah, saya coba ikutin. Kalau lebih jauh lagi, seandainya ini ditindaklanjuti dengan tindakan adalah Prabowo harus membunuh dalam tanda kutip ya, bukan berarti membunuh mati gitu enggak. Artinya atau mematikan seluruh usahanya oligarki. Saya kasih bayangan sekarang, saya kasih gambaran. Ini yang saya sebut helikopter view, memandangnya dari atas secara keseluruhan. Misalnya kita matikan PIK saja, langsung aja. PIK 1, PIK 2 kita matikan atau kita tutup segala aktivitasnya misalnya. Kalian tahu nggak? Itu sama juga mematikan 161.000 tenaga kerja kita yang bekerja di PIK berikut multiplier efeknya. Kalau yang karyawan organik sendiri, PIK itu 13.500. Kebayang nggak? Jadi pengangguran yang besar-besaran, 161.000 manusia yang menggantungkan hidup ada di sana. Artinya berpenghasilan bekerja ada di PIK 1 dan PIK 2. Kebayang? Kebayang? Kalau bicara dia oligarki yang dia maksud itu hanya PIK saja. Tapi kalau kita terjemahkan, ini penting banget ya. Karena selalu kemana-mana oligarki. Udelmu bodong. Oke. Ini saya coba kasih gambaran. Satu persatu yang disebut oligarki itu kita akan bunuh. Bunuh dalam tanda kutip ya. Usahanya kita mau matikan semuanya. Kita stop semuanya. Atau kita usir ke luar negeri. Saya ambil yang 7 orang terkaya di Indonesia saja. Prayoga Pangestu, Barito Pacific, itu setidaknya nanti yang karyawan organik, 3.354 orang yang kehilangan pekerjaan. Ini yang organik, karyawan langsung. Belum yang multiplier efeknya. Ini kalau oligarki yang dia maksud, kita matikan semuanya. Oke, kan berkali-kali kan orang-orang RT 14 RW 24 ini kan oligarki melulu kan. Saya buka sekarang otaknya. Robert Budi Hartono dari grup BCA, dia juga sekaligus pendiri Jarum. 26.917 orang karyawan ikutan mati. Kemudian oligarki yang berikutnya, Mikael Hartono, 51.451 karyawan ikutan habis, ikutan kehilangan pekerjaan. Kayak begitu gini yang ngomong oligarki mikir nggak nih? Kemudian grupnya Indorama Sintetik, 26.000 karyawan. Oligarki, itu yang kamu maksud oligarki. Kemudian grupnya Aman Mineral Group, ini tambang, 37.000 orang yang akan kehilangan pekerjaan. Kemudian keluarga Thohir, ini yang kamu sebut oligarki juga. Grupnya Mayapada, ada 6.368 orang. Kemudian grupnya Alfamart, ada 130.000 orang ikutan kolaps. Akan kehilangan pekerjaan dan kehilangan penghasilan. Grupnya Indomaret, 170.000 orang kehilangan pekerjaan. Ini kita bunuh semuanya, kan kalian ngajarin kan, mau dibunuh, terbunuh, apa membunuh, kan begitu kan? Cepet-cepetan, dalam artian oligarki kita stop semuanya, usahanya kita tutup semuanya. Kebayang nggak?
Bayang nggak lu? Lu pengacara kan? Lu kan pengacara. Nggak mikir nggak yang kayak gini-ginian? Nggak mikir pasti dia hanya mikir dirinya sendiri. Oligarki. Kaum 14% dan 24%. Mikir nggak nih? Kalau kalian ngomong oligarki melulu. Para pembenci Jokowi yang kelasnya profesor, doktor, Amin Rais saja ngomongnya oligarki melulu, Taipan segala macam semua. Kemudian Haryanto Wijaya, 40.000 karyawan. Khairul Tanjung, 100.000 karyawan. Khairul Tanjung aja di beberapa mallnya tutup, udah berasa banget orang kehilangan pekerjaan. Di satu lokasi misalnya, kayak Tangerang misalnya. Apalagi kalau oligarki ini kemudian di stop usahanya, nggak boleh lagi usaha di Indonesia. Mikir nggak ya kayak gini-ginian? Yang ngomong oligarki terus, mikir nggak kayak ginian? Belum grupnya Lipo, belum grupnya Sinarmas, belum grupnya Salim. Lipo itu setidaknya ada 15.000, grupnya Sinarmas itu setidaknya ada 100.000. Mikir nggak? Ini kan oligarki yang kamu sebutkan? Atau yang mana? Oligarki yang mana? Mungkin bukan yang saya sebutkan. Yang mana? Yang mana? Kalau saya bilang grupnya Sinarmas ya termasuk Duta Pertiwi, BSD, dan lain-lain. Kalau gue sebut Lipo Group ya Lipo Karawaci, Lipo Cikarang, Karawang, dan lain-lain. Nah, kembali ke pembahasan pagar laut. Nanti kayak saya mengerucutnya ke sana ya. Ini sebagai gambaran yang orang ngomong terus masalah oligarki. Terus sebagai bahan provokasinya dia seperti itu. Tapi saya sekarang buka itu mindsetnya. Apa itu kita semua mau matikan usahanya maksudnya ya? Apa itu semuanya kita tutup? Nggak boleh usaha lagi di Indonesia? Apa mau seperti apa? Aduh. Susah ya ngomongnya dengan orang yang picik sih susah. Picik gitu, picik. Picik tahu nggak sih? Picik pandangan gitu. Susah. Apakah ini juga yang disebut oleh Hosinuddin antek-antek yang bercokol di negeri ini? Suruh ngabisin? Pak Prabowo suruh ngabisin itu? Hosinuddin! Ya tapi udah oke lah. Artinya apa? Masih muda, terus udah diundang ILC gitu ya. ILC itu gampang kalau minta diundang. Ya asal melawan pemerintah udah pasti diundang. Artinya apa? Ya hal-hal yang kontroversi yang dia undang. Apa? Menghina pemerintah, mencaci maki pemerintah, mengolok-olok terus-menerus. Nah, itu diundang tuh. Tadi saya ibaratkan ya. Oke, saya kasih perspektif lain. Sebenarnya darat, laut, udara, nah ini kan ada mekanisme, ada izin, ada undang-undangnya kalau kita mau mengelola. Khusus untuk kasus PIK ini, pagar laut, jika dia menyalahi prosedur, ya wajib ditindak secara hukum. Tapi bahwa PIK secara resmi kemudian melakukan reklamasi, itu ada undang-undangnya, ada ketentuannya. Nggak salah, sepanjang melalui proses yang benar. Tapi kemudian kalau itu dilakukan salah, cenderung mengakali, ini yang perlu kemudian ditindaklanjuti dengan hukum. Kenapa? Karena pada dasarnya sama kan kita memberikan HGU kepada pengusaha-pengusaha itu untuk mengelola hutan, dijadikan kebun kelapa sawit misalnya. Kan sama. Itu tanah negara diberikan HGU kepada investor. Misalnya Sinarmas, itu sampai 134.000 hektar negara memberikan HGU untuk dikelola menjadi kelapa sawit dan mungkin perkebunan yang lain. Astra Agrolestari misalnya, 287.000 hektar. Tunas Baru Lampung, sama perkebunan sawit juga, ini sekitar 69.000 hektar HGU, hak guna usaha minimal 25 tahun, bisa lebih atau bisa nanti diperpanjang secara berkala jika sudah habis. Tripatra 200.000 hektar, sawit Sumbernas 100.000 hektar. Enggak, ini saya hanya gambarkan bahwa sama hutan pun juga oleh negara dikasih ke investor untuk dikelola. HGU kan sama sepanjang mereka memenuhi
peraturan. Kalau kemudian tiba-tiba dia memperluas tanpa izin, itu pelanggaran hukum. Sama dengan PIK, dikasih izin reklamasi. Ada batasannya, ada aturannya, ada tahapannya, ada syaratnya. Adapun kemudian di kemudian hari dia melanggar, ditindak secara hukum. Ya, pagar laut ini melanggar apa enggak? Investigasi, proses secara hukum. Jadi bukan ngelihat ini kemudian dibawa-bawa ke Jokowi. Ya, kan, aduh, apa ya? Cara mandangnya nggak kayak gitu. Gua bela Jokowi, enggak. Semuanya sudah ada aturannya. Tidak hanya hutan, laut, bendungan, dam, waduk, danau, itu pun juga oleh pemerintah dikasih investor untuk bisa mengelola. Dibuat apa? Pembangkit listrik tenaga surya. Kemarin kayak di Jatiluhur, itu dipasangi penangkap surya melalui investor UAE. Apa lantas kemudian dia salah? Itu waduk kemudian dipakai usaha? Enggak, ada aturannya. Taubahnya seperti itu. Nah, kalau masalah PIK 1, PIK 2, ini apa bedanya dengan Pulau Palem Jumairah? Ini adalah pulau buatan manusia yang ada di UAE, Dubai, Abu Dhabi. Seperti dalam gambar. Apa bedanya? Sama. Tinggal kemudian dalam pelaksanaannya ada pelanggaran, ya baru ditindak secara hukum. Kalau pemagaran laut ada pelanggaran, tindak hukum. Kalau wujudnya laut tapi sudah terbit sertifikat, HGP dan SHM, tindak secara hukum. Gitu loh. Jadi mikirnya nggak yang kemana-mana, kemudian Jokowi memberikan kepada asing, oligarki. Aduh, semua sama. Apa kita tutup aja semua oligarki? Kalau kita mau mati, nggak bisa makan loh. Kalau Indonesia mau terpuruk, nggak mau maju, tutup aja semuanya usaha oligarki. Tutup semuanya, total. Nah, pulau-pulau seperti ini, reklamasi maksud saya, ini juga ada di Kansai, Jepang. Sama, diserahkan ke swasta. Ada yang dilakukan atau dikelola sendiri oleh negara, ada yang diserahkan ke swasta. Kalau APBN-nya kuat, atau negara kuat secara anggaran, dia kelola sendiri. Tapi kalau nggak kuat, biasanya cari investor, siapa yang mau. Kebetulan PIK mau. Gitu loh. Sama seperti Pulau Sayyidiyat di Abu Dhabi. Sama ini buatan manusia juga. Sama persis kayak PIK juga. Pulau Songdo di Korea Selatan, sama. Kemudian Pulau Hulhumala di Maladewa, sama. Dan pulau-pulau di negara lain yang dibuat oleh manusia atas izin negara yang dilakukan oleh investor ada di Jerman, ada di Kanada, ada di Amerika Serikat, ada di Bahrain, ada di Belanda, dan ada di Qatar, serta negara-negara lain yang nggak mungkin saya sebutkan satu persatu. Sama, ada yang dikelola oleh negara, sekali lagi kalau anggarannya kuat negara, ada yang kebanyakan diserahkan kepada investor. Salah. Kalau Indonesia nggak punya undang-undangnya, salah. Pemerintah salah melakukan itu, memberikan itu kalau nggak ada dilindungi undang-undang. Kalau ada undang-undangnya benar. Ada pelanggaran di area lapangan, nah tindak sang pelanggarnya. Gitu loh. Jangan bawa reklamasi salah, reklamasi nggak boleh, segala macam. Lo nggak ada undang-undangnya kok. Faktanya, junjungan kalian Anies Baswedan ketika mau pengen jadi gubernur DKI, menangnya karena pengen menyetop reklamasi. Faktanya begitu jadi, diterbitin IMB banyak banget, ratusan. Mikir. Kalian digoblok-goblokin mau? Kalian itu digoblok-goblokin. Oleh Anies. Blok. Sekali lagi ya, bahwa sepanjang itu dilindungi undang-undang, ya, ada reklamasi. Caranya ada, prosedurnya ada, persyaratannya ada. Kemudian menyimpang dari prosedur, tindak secara hukum. Gitu loh. Nah, sekarang lagi berjalan. Jangan sok iya sendiri. Wah, Jokowi nggak bener ini, main mata dengan aguan ini. Jadi orang jangan goblok-goblok amat lah. Kita itu udah goblok loh. Kalau yang lain-lainnya kan dokter, profesor, yang ngomong oligarki gitu ya, dokter, profesor semua juga sih. Ya biarin gitu. Walaupun kita goblok, ya jangan menggoblokkan diri lagi. Kita udah goblok, kemudian ikut-ikutan goblok lagi.
nggak ada yang dipilih lah. Begitu ada pakar laut, misalnya nih Aguan, langsung aja divonis. Aguan, wah kurang ajar nih Jokowi nih, kerjasama dengan Aguan ternyata jual laut. Loh, ya kalau bisa mah jual aja hutan, laut semuanya. Kan ada aturannya, ada undang-undangnya. Jokowi pasti melaksanakan undang-undang, melaksanakan aturan. Apa bedanya dengan hutan yang tadi? Tentu bedanya adalah itu tanah bisa terbit sertifikat. HGP, HGU, SHM bisa. Laut yang bentuknya air nggak bisa disertifikat. Kalau mau lakukan reklamasi dulu, baru bisa disertifikat. Itu memang. Nah sekarang tinggal diselidiki. Salahnya di mana ini? Itu. Aduh, kapan mau maju Indonesia kayak begini mah? Mau bersaing dengan Abu Dhabi, Dubai, mencret kalian. Orang itu sekarang sudah mengkapleng-kapleng di sana, di rembulan sana. Negara-negara lain itu udah mengkapleng-kapleng ada di sana. So tau lu, Gri, emang lu kesana. Lu sekarang kita masih, aduh. Ya salah, nggak apa-apa, sekarang udah dibongkar. Udah diselidiki. Oke, nah ini sengaja Jokowi diseret-seret dengan isu PSN. Apa itu? Proyek Strategis Nasional. Ini menurutku lebih goblok lagi. Apa sih proyek strategis nasional? Nah, Jokowi pengen melakukan percepatan pembangunan di Indonesia ini. Ini helikopter view ya. Ya, tidak hanya mengangkut masalah PIK ya. Pengen mengadakan percepatan pembangunan di Indonesia ini. Ya, karena dia hanya punya waktu 5 tahun. Kalau menang lagi bisa 5 tahun. Tidak lebih dari 10 tahun itu. Kalau menang di periode kedua, kebetulan menang. Itu. Artinya apa? Waktu yang akan dipakai oleh Jokowi untuk bisa membangun seluruh Indonesia ini ya secara cepat. Satu. Di sisi lain, APBN-nya terbatas. Kemudian nggak bisa ngutang lagi. Akhirnya apa? Nah, bekerja sama dengan swasta. Nah, swasta perlu kepastian hukum, perlu payung hukum, karena dia harus investasi. Maka dibikinlah PSN. PSN ada yang dibiayai oleh negara, APBN. PSN ada yang diserahkan ke swasta, investasi. Banyak banget. Yang bisa menghasilkan cepat untuk balik modal, diserahkan ke swasta, karena dia investasi. Yang lambat, hubungannya dengan fasilitas yang harus disiapkan oleh negara untuk rakyatnya, dibiayai oleh APBN. Itu PSN. Banyak banget PSN. Karena Jokowi fokus pengen mempercepat pembangunan di negara ini. Kecuali kalau kalian warga RT 14 dan RW 24. Apalagi Khosinuddin. Udah nggak paham banget kayak begini Khosinuddin. Udah nggak paham lah. Nah, PSN itu ada PSN jalan tol. PSN jalan tol saja itu ada 60 ruas jalan tol di seluruh Indonesia. Ini kebanyakan diserahkan ke investor karena bisa balik modalnya cepat. Ada yang BOT 25 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Itu negara memfasilitasi, ya, negara melindungi, negara membuatkan payung hukum. Itu siapa yang punya duit pengen bangun tol, silahkan. Hah? Oligarki. Ada main mata Jokowi dengan oligarki. Aduh, matanya pedo. Kemudian PSN pelabuhan. Jokowi pengen mempercepat pembangunan pelabuhan di seluruh Indonesia. Setidaknya ada 17 pelabuhan ya yang dilindungi melalui peraturan PSN supaya mempercepat pembangunan. Itu ada 17 pelabuhan. Ini juga banyak yang diserahkan ke swasta karena keterbatasan anggaran. Kalau nggak bisa bangun, kalau nggak bisa semaju ini. Kebayang kalian konsep-konsep kayak ini? Nggak kebayang lah. Apalagi Khosinuddin. Yang tiap hari kemana-mana sama Said Didu. Oh, Said Didu aja jadi wamen atau jadi sekretaris menteri aja dipecat. Apalagi untuk memikir sekelas Jokowi. Nggak nyampe lah. Kemudian bandara. Ada 8 bandara. Kalau bandara, ada yang diserahkan swasta, investasi, ada yang dibiayai oleh APBN. PSN.
Ada PSN kereta api, ya, baik KRL, kereta api cepat, MRT, LRT, itu ada 16 trek. Ada yang diserahkan ke swasta, investasi, ada yang dibiayai APBN. Kemudian kawasan, ada 19. Kawasan itu ada kawasan industri, macam-macam. Itu PSN juga. Misalnya kawasan industri Batang, tempatnya Ganjar berkuasa dulu misalnya. Nah, itu PSN. Selain ke swasta juga. Ya kalau nggak maju-maju Indonesia. Anggaran terbatas, keuangan negara terbatas, nggak bisa bangun, alasan, aduh, kita nggak ada anggaran gitu. Loh, pemimpin kayak begitu, pemimpin itu harus out of the box. Memikirkan yang nggak banyak orang bisa memikirkan. Itu caranya. Kalau mikirnya normatif, ya buat apa jadi pemimpin? Kayak Anies begitu, aduh. Ganjar begitu, aduh. Indonesia berharap maju, alamak. Mikirnya hanya dari APBN, APBD. Kalau gubernur, mana bisa mikir kayak gitu. Kemudian ada kawasan perumahan, ada yang PSN juga. Kemudian bendungan irigasi, itu ada 57 bendungan irigasi seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kayak kalau model bendungan irigasi, kebanyakan dibiayai oleh APBN. Kan nggak mungkin diinvestasikan, dari mana dia mendapatkan penghasilan. Kemudian air bersih dan sanitari sama, ada PSN juga 12 tempat, 12 lokasi. Kemudian energi 14 lokasi, 14 tempat. Kemudian teknologi 5 tempat. Pendidikan ada 1, ini yang kategorinya PSN untuk percepatan pembangunan. Kemudian smelter, hilirisasi, pemerataan ekonomi, PLBN, ini adalah batas lintas negara. Pariwisata, pengelolaan sampah menjadi listrik, swasembada pangan, termasuk food estate. Wilayah percepatan pembangunan ekonomi khusus, ini masuk ke PSN juga. Kalian tahu nggak? Nggak tahu, Geri. Itu loh. Jadi jangan, ini PSN ini, cabut aja PSN-nya. Lah, aduh, mikirnya kemana? Ini Jokowi udah salah memberikan fasilitas PSN kepada PIK. Mikirnya kemana? Justru ya, yang dari awal kita nggak repot-repot cari investor ya, dan mau melakukan reklamasi pantai, padahal kalau nggak dilakukan reklamasi juga terjadi abrasi, Jakarta bisa habis, tenggelam, kira-kira ke sana kasarnya. Kemudian ini memang dari awal ada, ya udah, tinggal memfasilitasi, payung hukumnya dibuat, kepastian investasinya dilindungi. Kan tinggal begitu negara. Lo kok malah di oprak-oprak, nggak dikasih kenyamanan berusaha. Ya kalau ditutup habis lah. Lo mikirnya gimana mikirnya? Coba kita lihat kelanjutan videonya. Kita ini jangan terfokus ya kepada persoalan pagar laut semata. Tapi di saat para pemilik tanah atau warga yang memiliki tanah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, ada permohonan di tahun 82, itu juga harus diperhatikan. Apakah ada orang ketika warga masyarakat yang tanahnya hilang atau mengalami abrasi, ada kepedulian negara, ngasih mie 1 dus, 2 dus. Tadi pagi saya juga komunikasi dengan beberapa warga yang ada di sana, saya panggil, saya undang yang tua-tua, Pak Karni. Itu gimana ceritanya? Beliau cerita, tanah saya 3 hektar menjadi 400 meter persegi. Artinya bahwa tanah yang lagi rame itu seperti yang disampaikan oleh Pak Said itu kan laut bersertifikat. Ini narasi-narasi yang penuh banyak husnudon, suudon, banyak fitnah, banyak framing-framing jahat. Tidak ada laut bersertifikat. Yang ada adalah tanah warga yang mana di situ sudah mendapatkan surat. Ada, saya punya kenal namanya Pak Hendra itu, Bang Karni. Saya Didu Mingkem. Pak Hendra ini datang, dia punya tanah seluas 92 hektar.
karena mungkin saya sering mengedukasi, mengadvokasi masyarakat tentang PSN PIK atau proyek PIK. Jadi beliau ini datang karena saya membuka pengaduan. Kalau ada perampasan, penggusuran, intimidasi, datang ke kantor kami BKN, kami akan membantu menyelesaikan jika punya sertifikat maupun ahli waris yang memang itu sudah ada. Itu kumpul Kiai Banten saya selalu buka hotline layanan itu Bang Karni. Kemudian Pak Hendra ini bilang bahwa tanahnya ini kok ada patok masuk plotting epik kayaknya. Lalu kami komunikasikan berdasarkan hasil tabayun selama ini, tiap ada persoalan saya confirm nih ke legalnya PIK, ke yang bagian pembebasan lahan PIK, ke yang master plan PIK. Nah dari situ dapat keterangan, Gus kami tidak akan beli tanah yang berbau air laut. Lalu kemudian petanya Pak Hendra yang 92 hektar itu dikasihkan ke saya foto, saya sampaikan tuh kepada pihak PIK. Ternyata 3 jam saya dapat jawaban, Gus maaf ini tanahnya berbau laut, kami tidak bisa mengambil. Masa nggak bisa, ini orang kasihan butuh, yang penting dibeli berapa, nggak bisa, itu aturan di kami. Nah itu clear. Nah kemudian Pak Karni, masalah persoalan tanah abrasi ini, kalaupun sekarang misalnya dari keterangan Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, jadi menteri ini sudah kerja, sudah menghasilkan, masih aja yang namanya Mas Khosinuddin itu nggak ada puas-puasnya. Mungkin Mas Khosinuddin ini harus ditunjuk jadi menteri apa gitu. Iya. Yang kerjakan sendiri gitu loh. Yang namanya manusia itu kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina tawwabun gitu loh. Jadi berilah ruang, berilah waktu, berilah kesempatan. Namanya orang baru memerintah. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said Didu yang konten nangis dengan, itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Terus kenapa Bang Khosinuddin tadi cerita sungai diuruk. Nah, bahasa sungai diuruk. Sungai diuruk itu kalau tidak dikembalikan misalnya, kalaupun itu terjadi, saya sudah dapat data itu Bang Khosinuddin dan itu sudah clear. Negara kita negara hukum. Saya senang kalau Bang Khosinuddin mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Bahkan Bang Khosinuddin, walaupun kita ini beda pandangan nih, saya berpihak kepada PSN PIK misalnya, atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Hanya konten-konten kreator aja. Pak Said Didu dan kawan-kawan. Sampai nangis-nangis ya kontennya. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur. Tidak ada solusi sama sekali. Nah kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said Didu. Pribadi Mas ya. Okay. Apa? Yang ke pribadi itu. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000. Terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Ya betul-betul. Bukan. Laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat. Makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada. Jadi persoalan terus kemudian negara apa itu NKRI menjadi NKRA, Masya Allah kok bodoh banget kita misalnya kalah sama satu orang misalnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana?
Justru Pak Aguan itu peak dalam hal ini itu banyak membangun di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk menara Ini saya syariah. dulu. Jadi framing Framing bahwa jahat. kita ini Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Nah, negara kita negara hukum, Bang Hosinuddin, kalau memang ada yang katanya Bang Hosinuddin dirampas, digusur, sungai diuruk, terus kemudian nah itu diadvokasi, didata, bila perlu dilaporkan. Tapi ketika tidak bisa dilaporkan, keluar aja. misalnya cukup bisa dikomunikasikan, ya dikomunikasikan. Inti daripada adanya hukum adalah untuk bagaimana mencari solusi, mencari jalan keluar itu. Saya mungkin itu Bang Karni mungkin nanti lebih banyak kita dialog. Pada prinsipnya adalah kita semua saudara. Kita apresiasi semua saudara. Mas Nusron, kita apresiasi Menteri KKP, Menteri Angkatan Laut. Kan itu permintaan sampean-sampean juga. Supaya pagar laut ini, kan begitu. Tetapi tolong diberi kesempatan. Nah, hari ini termasuk dari utusan ATR BPN, itu juga hadir dalam rangka untuk menjawab itu semua, untuk mengedukasi itu semua. Tapi kalau negara ini disudoni terus apa mau dibikin pilpres lagi bulan depan? Kan enggak begitu gitu loh. Ya pemerintah memang perlu dikontrol, pemerintah perlu dikoreksi. Tapi ngoreksinya jangan memaksakan kehendak, itu yang kami tidak setuju. Pilpres lagi aja kalau gitu. Pilpres lagi aja deh. Udah, pilpres lagi aja lah. Jadi itu ya, jelas ya. Jadi jangan bawa kemana-mana. Jangan bawa ke PSN, ya. Jangan bawa Jokowi, merahnya Jokowi. Jangan dibawa kemana-mana, kemudian tanpa dasar. Ya, oligarki segala macam dibumbukan tadi. Bahwa PIK itu sekarang dapat menjadi PSN, ya, karena nanti akan ada jalur tol yang melingkar di sisi utara. Itu bagian dari program PSN. Kan tadi ada ruas jalan tol tadi yang saya sebutkan di depan. Kemudian bahwa PIK mendapatkan izin reklamasi, iya. Kemudian kalau dalam pelaksanaan reklamasi menyalahi aturan, ya itu baru nanti ditindak. Sama kayak HGU hutan tadi. Adapun dalam pelaksanaan ada penyimpangan, ya ditindak. Sampai di sini belum jelas? Jangan menjadi jelas. Kalau menjadi jelas, ya nanti Anda menjadi pengikutnya Mulyono. Jangan, nggak penting Anda menjadi pengikut Mulyono. Dan kayaknya nggak pantas. Karena pengikut Mulyono itu ya orang yang berpikirnya objektif, meletakkan permasalahan itu pada porsinya, dan tidak membuat hoax, apalagi memproduksi. Kalau kalian kan sukanya memproduksi hoax. Itu saja ya. Mudah-mudahan kita menjadi terbuka wawasannya dan tidak picik pandangan, tidak gampang terhasut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.